Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Laili Maulati Hanum dalam materi PAI yang berjudul Indahnya Kehidupan Bermakna. Pembahasan materi kali ini adalah 1. Hakikat iman, 2. Hakikat Islam, 3. Hakikat ihsan, 4. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Terakhir, urgensi antara iman, Islam, dan ihsan sebagai pembentuk karakter. Hakikat iman. Iman artinya percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan yang nyata. Iman akan terasa sempurna jika seseorang melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan yang nyata. Iman tidak akan lepas daripada rukun iman, yaitu 1. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Iman bersifat dinamis, yang artinya iman itu akan bertambah jika kita melakukan suatu perbuatan yang baik. Sebaliknya, iman akan berkurang jika kita melakukan suatu perbuatan yang tercela. Iman mempunyai sifat-sifat. Ada 3 diantaranya. 1. Bersifat abstrak. 2. Bersifat fluktuatif. 3. Bersifat mempunyai tingkatan. Bersifat abstrak maksudnya tidak ada yang dapat bisa atau mengukur kadar keimanan seseorang. Hanya Allah yang bisa mengetahui hati seseorang. 2. Iman bersifat fluktuatif. Maksudnya artinya naik turun. Iman akan bertambah dan iman akan berkurang karena melakukan perbuatan maksiat. 3. Mempunyai tingkatan. Seseorang tingkatannya berbeda-beda. Ada yang imannya lemah, ada yang imannya sedang, ada yang imannya kuat. Hakikat Islam. Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata aslam, yuslim, dan Islam. Yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam, yang artinya terbentuk dari kata salim, yang berarti selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia di dunia dan akhirat, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Adapun Islam tidak terlepas dari unsur-unsur pembentuknya, yaitu rukun Islam yang ada 5, yaitu 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji jika mampu. Hakikat ihsan. Ihsan berasal dari isim masdar, yaitu ahsan, yuhsin, dan ihsan, yang artinya menjadikan sesuatu kebaikan atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir bersama kita atau bersama manusia dimanapun kita berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, yang artinya setiap perbuatannya akan tampak dalam tingkah perilaku yang merupakan orang yang melakukan ihsan disebut muhsin dan akan tampak pada perilaku dan perbuatannya yang sesuai dengan akidah dan syariat agama. Akhlak dan ihsan berada pada
dua pranata yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Adapun dalil mengenai ihsan seperti yang diberikan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril mengenai ihsan, dan Nabi menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Yang artinya, engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika kau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Jika iman diumpamakan sebagai pondasi awal, maka bisa diibaratkan iman sebagai pondasi rumahnya. Sedangkan Islam sebagai bangunan di atasnya. Maka apabila iman seseorang melemah, maka Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita sehari-hari, sholat kita ditunda-tunda, akhirnya tidak terlaksana. Puasa tidak dilaksanakan dengan alasan menahan lapar, tidak kuat lapar. Atau zakat yang seharusnya disalurkan, maka tidak terlaksana atau tidak tersalurkan. Dan itu adalah salah satu contoh sebagian nyatanya. Perhatikan surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awratsnal kitabal ladzina istofaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya, kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah dianugerahkannya kitab suci adalah karunia yang besar. Ya. Menurut Ibnu Katsir, terdapat 3 macam orang yang mengamalkan ajaran Islam, yaitu orang yang zalim kepada dirinya sendiri, adalah orang yang berlebihan dalam menjalankan sebagian kewajiban, serta seringkali melakukan sesuatu hal yang terlarang. Yang kedua, orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. Dan yang terakhir adalah orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunahkan, serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter. Untuk menapaki jalan insan kamil, kita terlebih dahulu harus mengingat unsur-unsur kemanusiaan, yaitu raga, jiwa, hati, dan rasa. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter. Untuk menapaki jalan insan kamil, kita terlebih dahulu harus mengingat unsur-unsur kemanusiaan, yaitu jasad, roh, hati, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta. Unsur-unsur karakter inti. Terdapat 6. Di antaranya taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. 2. Wara, menjauhkan diri dari dosa, maksiat, perkara syubhat. 3. Zuhud, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. 4. Qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. 5. Sabar, menahan diri atau membatasi
emosi, serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Terakhir, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah menjalankan secara benar semua unsur-unsur tersebut, dengan mengokohkan keimanan, meningkatkan peribadatan, membaguskan perbuatan, serta menghilangkan karakter-karakter yang jelek yang ada pada diri kita, maka kita akan dapat menggapai insan kamil atau manusia sempurna. Manusia sempurna yang kita butuhkan di dalam tatanan kehidupan modern saat ini. Demikianlah materi kita hari ini. Kita akhiri dengan kata alhamdulillah serta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.